Perkara mega skandal dugaan korupsi di PT Inka terus berjalan. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur menetapkan Budi Noviantara, mantan Direktur Utama PT Inka Persero, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus itu terkait dana talangan proyek pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik 200 MW dan Smart City di Republik Kongo. Budi Noviantara, mantan Direktur Utama PT Inka Persero, harus memakai rompi merah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana talangan proyek pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik 200 MW dan Smart City di Republik Kongo. Budi Noviantara dilakukan penahanan atas kasus tersebut. Kajati Jatim Mia Amiati dalam jumpa pers Selasa 1 Oktober 2024 menjelaskan penetapan tersangka Budi Noviantara setelah tim investigasi pidana khusus melakukan pemeriksaan terhadap 24 saksi dan ahli serta penggeledahan di beberapa lokasi. BPKP juga ikut turun tangan untuk mengupas secara detail kerugian negara dari pusaran mega skandal dugaan korupsi proyek pengadaan kereta api senilai 11 miliar US dollar atau sekitar 161,7 triliun rupiah. Dengan kurs 14.700 rupiah per dolar AS di negara Kongo. Perbuatan tersangka Budi Noviantara ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 26 miliar rupiah. Perbuatan BN selaku Direktur Utama PT Inka telah memenuhi alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP melakukan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana talangan kepada PT Inka Persero dalam proyek solar photovoltaic power plant 200 MW dan Smart City di Kongo melalui TSG infrastruktur berupa perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan yang ada atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan yang ada dan telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 21 miliar 153 juta 475.000 rupiah, 265.300 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,99 miliar 500, 40.000 Singapura dolar atau setara dengan 480 juta rupiah setidaknya dalam sejumlah itu. Akibat perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1, subsidi pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto ketentuan pasal 20 ayat 1, junto pasal 21 ayat 1, junto ayat 4 KUHP. Guna kepentingan penyidikan, penyidik pidana khusus Kejati Jatim menjebloskan tersangka Budi Noviantara selama 20 hari di cabang rutan kelas 1 Surabaya. Tim Liputan JTV melaporkan.